Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat dan bahagia malam ini. Data terbaru menunjukkan setelah usia 60 tahun tidur, kurang dari 5 jam setiap malam dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke hampir 2 kali lipat. Tahukah Bapak Ibu, gangguan tidur yang berlangsung terus-menerus bukan hanya membuat tubuh lemas dan pikiran kusut, tetapi juga dapat memicu tekanan darah tinggi, detak jantung tidak teratur, bahkan stroke di tengah tidur. Banyak orang menganggap kehilangan tidur nyenyak itu wajar karena faktor usia, padahal dampaknya bisa jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Malam ini saya akan tunjukkan cara alami, aman dan sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan tanpa obat dan tanpa biaya mahal. Coba tanyakan pada diri sendiri, berapa kali dalam seminggu Bapak atau Ibu berbaring di tempat tidur lebih dari 1 jam tanpa bisa terlelap? Atau terbangun di tengah malam karena kaki dan tangan terasa dingin, lalu sulit untuk kembali tidur. Banyak orang sudah mencoba berbagai cara, dari obat tidur, suplemen melatonin, sampai teh herbal yang mahal, namun tetap bangun pagi dengan rasa letih seperti tidak benar-benar beristirahat. Yang mungkin mengejutkan, salah satu bahan yang paling akrab di dapur, jahe, dapat menjadi kunci untuk membantu tubuh kembali mengenali sinyal alami untuk tidur. Jika digunakan dengan cara yang tepat, jahe tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga menenangkan sistem saraf dan memperlancar aliran darah, sehingga tubuh masuk ke fase tidur dalam dengan lebih mudah dan tanpa ketergantungan pada obat. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, hampir 60 tahun, dan selama lebih dari 2 dekade, saya mendampingi kesehatan para lansia di berbagai daerah Indonesia. Dalam pengalaman saya, solusi terbaik seringkali bukan berasal dari obat-obatan yang rumit, melainkan dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Hari ini saya akan berbagi 3 cara menggunakan jahe untuk membantu tidur lebih nyenyak, mulai dari yang paling mudah hingga yang paling efektif, agar Bapak dan Ibu dapat memilih metode yang sesuai dan langsung mempraktikkannya malam ini. Di banyak wilayah Indonesia, jahe bukan sekadar bumbu dapur untuk menambah rasa hangat dan pedas pada masakan. Sejak ratusan tahun lalu, jahe telah menjadi bagian penting dari jamu tradisional yang diminum untuk mengusir masuk angin, menghangatkan badan dan memulihkan tenaga setelah sakit. Dalam pandangan pengobatan tradisional, jahe digolongkan sebagai bahan dengan sifat hangat yang mampu menyeimbangkan energi tubuh, melancarkan peredaran darah, dan menenangkan saraf, 3 hal yang sangat dibutuhkan agar seseorang bisa tertidur dengan nyenyak. Bagi banyak lansia, terutama setelah melewati usia 60 tahun, masalah tidur seringkali bukan sekadar soal sulit memejamkan mata. Tubuh mereka cenderung lebih mudah kedinginan, aliran darah ke ujung tangan, dan kaki melemah, serta sistem saraf menjadi lebih sensitif terhadap gangguan. Kondisi ini membuat mereka sulit memasuki fase tidur dalam yang memulihkan energi. Jahe bekerja pada beberapa aspek, sekaligus menghangatkan tubuh sehingga pembuluh darah melebar, membantu jantung memompa darah dengan lebih lancar, dan mengurangi ketegangan pada sistem saraf. Penjelasan ini tidak hanya datang dari warisan budaya, tetapi juga sudah diperkuat oleh penelitian ilmiah. Jahe mengandung 2 senyawa aktif utama, yaitu gingerol dan shogaol. Gingerol, terutama nax-gingerol, dikenal memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan mampu meningkatkan sirkulasi darah ke bagian perifer tubuh. Shogaol yang terbentuk ketika jahe dikeringkan atau dimasak memiliki sifat antioksidan dan efek menenangkan pada sistem saraf pusat yang terlalu aktif. Tahukah, Bapak Ibu, zat ini juga membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang membuat kita rileks. Pernahkah Bapak Ibu merasa mengantuk setelah minum minuman hangat di malam hari? Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Ethnopharmacology tahun 2018 menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak jahe dapat membantu mengatur kadar kortisol, hormon stres yang sering menjadi penyebab sulit tidur, dan meningkatkan produksi serotonin, yaitu zat kimia otak, yang kemudian diubah menjadi melatonin, hormon pengatur siklus tidur bangun. Artinya, minuman sederhana seperti jahe hangat bisa bekerja layaknya alarm lembut yang memberitahu tubuh bahwa waktunya tidur sudah dekat. Efek ini membantu tubuh memasuki kondisi rileks secara alami tanpa paksaan dari obat tidur sintetis. Selain itu, beberapa uji klinis berskala kecil menemukan bahwa orang yang mengonsumsi minuman jahe hangat di malam hari melaporkan tangan dan kaki terasa lebih hangat, detak jantung melambat, dan lebih mudah terlelap. Bagi lansia yang sering mengeluhkan kaki dingin atau terbangun karena merasa tidak nyaman,
Perubahan fisiologis sederhana ini sangat berarti. Sebagai contoh, di daerah Garut, saya pernah mendampingi seorang pasien lansia bernama Pak Herman, 65 tahun, yang selama bertahun-tahun hanya tidur 3-4 jam semalam. Setelah rutin minum jahe hangat setiap sore dan melakukan rendaman kaki dengan jahe menjelang tidur, ia mulai bisa tidur 6 jam tanpa terbangun dan bangun pagi dengan rasa segar yang sudah lama tidak ia rasakan. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami masalah tidur seperti ini, tulis di komentar. Siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa membantu orang lain. Jahe juga memiliki keunggulan lain. Harganya terjangkau, mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, dan dapat diolah dalam berbagai bentuk sesuai selera. Yang terpenting, jahe tidak menimbulkan efek ketergantungan maupun rasa kantuk berlebihan di siang hari seperti yang sering terjadi pada pengguna obat tidur. Jika digunakan dengan tepat, jahe dapat menjadi sinyal alami bagi tubuh untuk beristirahat, membantu transisi yang lembut dari kesibukan siang hari menuju tidur malam yang nyenyak. Dari 3 cara yang akan saya bagikan, cara nomor 1 adalah yang efeknya paling kuat, namun kita akan mulai dari langkah yang paling sederhana terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, bayangkan hanya dengan 1 gelas minuman hangat di sore hari tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan malamnya Bapak Ibu bisa tidur pulas tanpa terbangun berkali-kali. Menariknya, minuman ini tidak memerlukan bahan mahal atau teknik rumit, cukup jahe segar dan sedikit gula aren atau gula merah dari nira kelapa atau aren yang dikenal sebagai gula Jawa atau gula aren di Indonesia. Alasan saya menempatkan cara ini di urutan ketiga adalah karena ini metode paling sederhana untuk memulai. Cocok bagi siapa saja yang baru ingin mencoba manfaat jahe untuk tidur. Jahe seperti yang sudah kita bahas mengandung ginjerol dan shogaol yang mampu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan meredakan ketegangan pada sistem saraf. Ketika saraf menjadi lebih rileks, detak jantung pun lebih stabil, sehingga otak dapat beralih ke mode istirahat dengan lebih mudah. Sementara itu, gula aren bukan sekadar pemanis alami. Dalam pengobatan tradisional, gula ini dianggap memiliki sifat mendinginkan atau menyejukkan yang berfungsi menyeimbangkan rasa hangat dari jahe. Perpaduan hangat dan sejuk ini memberi sensasi nyaman di tubuh tanpa membuat tenggorokan atau mulut terasa panas berlebihan. Rasa manis lembut dari gula aren juga bekerja sebagai sinyal ke otak bahwa tubuh sedang bersiap untuk beristirahat, mirip dengan efek relaksasi yang muncul setelah menikmati makanan penutup ringan. Cara membuatnya sangat mudah. Ambil setengah ruas jahe segar berukuran sedang, cuci bersih, lalu iris tipis-tipis. Rebus dalam setengah liter air hingga mendidih, kemudian masukkan 1-2 potong kecil gula aren. Aduk hingga gula larut sempurna, kecilkan api, dan biarkan mendidih pelan selama 5 menit agar sari jahe benar-benar keluar. Minumlah saat masih hangat, idealnya pada sore hari sekitar jam 4 atau 5, agar tubuh memiliki waktu cukup untuk mencerna sebelum tidur. Jangan meminumnya terlalu dekat dengan waktu tidur, untuk menghindari rasa terlalu kenyang atau perut penuh cairan. Saya teringat seorang ibu di Solo, Ibu Murni, 62 tahun, yang dulu selalu merasa gelisah setiap malam. Setelah mencoba minuman jahe gula aren ini selama 4 hari berturut-turut, beliau mengatakan tubuhnya terasa lebih hangat. Menjelang malam, pikirannya lebih tenang dan ia bisa tertidur tanpa berbaring terlalu lama. Bahkan ia mulai bangun pagi dengan perasaan segar, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Bapak dan Ibu yang mendengarkan sekarang, bayangkan jika hanya dalam beberapa hari saja, tubuh mulai merasakan perubahan seperti ini. Bukankah layak untuk dicoba? Metode ini bisa menjadi langkah awal yang sederhana sebelum beralih ke cara-cara yang lebih intens. Dan jika Bapak Ibu mulai merasakan manfaatnya, itu adalah tanda bahwa tubuh merespon dengan baik, sinyal bahwa kita sedang berada di jalur yang tepat menuju tidur malam yang lebih nyenyak. Namun kalau Bapak Ibu ingin merasakan efek hangat dan rileks hanya dalam beberapa menit sebelum tidur, tunggu sampai saya jelaskan metode berikut ini. Jika cara sebelumnya bekerja dari dalam tubuh, maka metode ini bekerja dari luar dengan sensasi yang bisa dirasakan hanya dalam hitungan menit. Bayangkan malam ini sebelum tidur, Bapak Ibu duduk santai merendam kaki di air hangat beraroma jahe. Perlahan rasa hangat itu menjalar dari telapak kaki naik ke betis pinggang hingga dada. Mata mulai terasa berat, napas menjadi panjang dan tenang, dan tubuh seolah memberi sinyal lembut sudah waktunya beristirahat.
Alasan saya menempatkan metode ini di urutan kedua adalah karena efeknya langsung dirasakan oleh tubuh, terutama bagi mereka yang sering mengalami kaki dingin kesemutan atau sulit tidur karena aliran darah kurang lancar. Dalam pengobatan tradisional, telapak kaki memiliki banyak titik refleksi yang terhubung dengan jantung otak dan sistem saraf. Saat direndam dengan air hangat yang dipadukan jahe pembuluh darah di kaki, akan melebar beban kerja jantung berkurang dan otak menerima suplai oksigen yang lebih baik. Jahe dalam air rendaman akan melepaskan minyak atsiri yang menembus pori-pori kulit, memberikan efek hangat langsung pada pembuluh darah perifer. Sementara itu, garam laut berperan membantu mempertahankan panas lebih lama dan memberikan efek antiseptik ringan, menjaga kulit kaki tetap sehat dan bersih. Kombinasi keduanya membuat tubuh masuk ke mode relaksasi mendalam, memicu sistem saraf parasimpatik yang membuat kita lebih mudah terlelap. Cara membuatnya sederhana. Siapkan setengah ruas jahe segar cuci bersih, lalu memarkan dengan alu atau gagang pisau agar sarinya keluar lebih mudah. Panaskan air hingga suhu sekitar 40-45 derajat, lalu tuang ke baskom yang cukup besar untuk merendam kedua kaki. Masukkan jahe yang sudah dimemarkan dan 1 sendok makan garam laut, aduk rata. Pastikan suhu air cukup hangat untuk memberikan sensasi nyaman, tetapi tidak terlalu panas yang bisa menyebabkan kulit melepuh. Rendam kaki selama 20 menit, sambil merendam pijat perlahan telapak kaki dan jari-jari untuk melancarkan sirkulasi darah. Setelah selesai, keringkan kaki dengan handuk bersih, lalu kenakan kaos kaki tipis agar panasnya bertahan lebih lama. Kaos kaki juga membantu mencegah kaki kembali dingin yang bisa membuat tubuh tegang lagi. Saya pernah menemui Pak Rahman, 66 tahun di Pekalongan, yang setiap malam terbangun 2 hingga 3 kali karena kakinya terasa dingin dan nyeri. Setelah rutin merendam kaki dengan jahe dan garam laut selama seminggu, ia mengaku bisa tidur nyenyak tanpa terbangun, bahkan nyeri di betisnya berkurang. Namun metode ini tidak untuk semua orang. Bagi yang memiliki luka terbuka di kaki, infeksi, penyakit pembuluh darah berat, baru menjalani operasi atau sedang demam tinggi, sebaiknya menunda. Selalu periksa suhu air dan jangan merendam lebih dari 30 menit karena terlalu lama justru membuat tubuh kehilangan panas. Bapak dan Ibu, jika setiap malam sebelum tidur tubuh menerima sinyal hangat dan rileks seperti ini, bukankah peluang untuk tidur nyenyak akan jauh lebih besar? Malam ini, mengapa tidak memberikan hadiah kecil itu untuk tubuh sendiri? Dan jika metode ini bekerja dari luar, bayangkan hasilnya ketika dikombinasikan dengan minuman yang bekerja dari dalam. Inilah metode nomor 1 yang paling banyak dipuji pasien saya. Bapak dan Ibu, jika 2 metode sebelumnya memberikan manfaat secara terpisah, 1 dari dalam tubuh dan 1 dari luar, maka metode ini adalah perpaduan yang menyatukan keduanya. Sebuah cangkir hangat yang bukan hanya membantu tidur lebih nyenyak, tetapi juga memperkuat daya tahan tubuh, menenangkan pikiran, dan membuat tenggorokan terasa nyaman. Bayangkan malam hari Bapak Ibu duduk di kursi favorit memegang cangkir teh jahe harum dengan aroma segar perasan lemon dan manis lembut madu. Setiap tegukan membawa gelombang hangat yang mengalir ke seluruh tubuh, perlahan membuat napas lebih tenang, pikiran lebih damai, dan mata mulai terasa berat. Saya menempatkan metode ini di urutan pertama karena manfaatnya yang paling lengkap. Jahe, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, membantu menghangatkan tubuh, melebarkan pembuluh darah, dan meredakan ketegangan saraf. Madu memiliki kandungan gula alami yang membantu menstabilkan kadar gula darah sepanjang malam, mencegah tubuh terbangun karena lapar atau energi drop. Selain itu, madu merangsang produksi serotonin, yaitu neurotransmitter yang kemudian diubah menjadi melatonin, hormon pengatur siklus tidur. Sementara itu, perasan lemon memberikan sentuhan rasa segar dan aroma lembut yang membantu menenangkan tenggorokan, sekaligus menambah vitamin C untuk menjaga kekebalan tubuh, terutama di musim hujan. Kombinasi ini bekerja pada banyak lapisan. Sensasi hangat dari jahe memicu tubuh untuk rileks, madu memberikan sinyal kenyang yang menenangkan, dan lemon membersihkan rongga mulut serta tenggorokan, sehingga pernapasan saat tidur menjadi lebih lega. Tidak heran banyak orang yang menjadikan minuman ini sebagai ritual malam sebelum tidur. Cara membuatnya sederhana. Siapkan setengah liter air, 4 hingga 6 irisan jahe segar yang sudah dicuci bersih, 1 sendok makan madu murni, dan 1/4 hingga setengah buah lemon sesuai selera asam.
Rebus air hingga mendidih, masukkan irisan jahe, kecilkan api, dan biarkan mendidih perlahan selama 5 menit agar sari jahe keluar sepenuhnya. Matikan api, biarkan air agak dingin selama 2 hingga 3 menit agar panasnya tidak merusak enzim baik dalam madu. Setelah itu masukkan madu dan perasan lemon, aduk rata. Minumlah selagi hangat, idealnya 1 jam sebelum tidur. Bapak dan ibu yang memiliki lambung sensitif sebaiknya mulai dengan sedikit perasan lemon terlebih dahulu untuk melihat reaksi tubuh. Jika merasa cocok, barulah dosis lemon bisa ditingkatkan sesuai selera. Minuman ini juga bisa dinikmati tanpa lemon bagi mereka yang ingin rasa lebih lembut atau menghindari asam. Saya teringat seorang pasien di Makassar, Ibu Nurhayati, 60 tahun yang sudah hampir 5 tahun tidur, tidak teratur, dan mudah jatuh sakit di musim hujan. Setelah saya sarankan rutin minum teh jahe madu lemon setiap malam, ia merasakan perubahannya dalam waktu 2 minggu. Tidurnya lebih nyenyak, ia tidak lagi terbangun di tengah malam, dan stamina paginya jauh lebih baik. Ia bahkan mengatakan bahwa sejak rutin minum, ia jarang sekali terkena flu. Metode ini juga memberikan momen tenang untuk tubuh dan pikiran. Banyak orang yang menyadari bahwa saat duduk menikmati minuman hangat sebelum tidur sambil mendengarkan musik lembut atau membaca beberapa halaman buku tubuh secara perlahan memasuki mode tidur tanpa mereka sadari. Namun penting untuk diingat, meskipun jahe madu dan lemon adalah bahan alami, penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Mereka yang memiliki alergi terhadap madu, asam lambung yang parah, atau penyakit tertentu seperti diabetes yang tidak terkontrol harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Bapak dan ibu, bayangkan, setiap malam memiliki ritual sederhana yang tidak hanya membantu tidur nyenyak, tetapi juga melindungi tubuh dari penyakit. Apakah bapak dan ibu siap mencoba secangkir teh jahe madu lemon malam ini dan merasakan sendiri perbedaannya ketika bangun esok pagi? Bapak dan ibu yang saya hormati, meskipun jahe adalah bahan alami yang sudah digunakan turun-temurun di banyak daerah Indonesia, bukan berarti jahe aman digunakan oleh semua orang dan dalam kondisi apapun. Untuk mendapatkan manfaat maksimal sekaligus menghindari risiko, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menjadikan jahe sebagai bagian dari rutinitas malam. Pertama, pilihlah jahe yang segar, tidak lembek, tidak berjamur, dan tidak ada bagian yang memar atau membusuk. Hindari jahe yang sudah lama disimpan terlalu lama di tempat lembab karena bagian yang rusak dapat menghasilkan zat berbahaya bagi hati jika dikonsumsi terus-menerus. Saat mengolah, sebaiknya jahe tidak dikupas kulitnya sepenuhnya, cukup dicuci bersih dan disikat jika perlu karena kulit jahe mengandung banyak senyawa bermanfaat. Kedua, gunakan jahe dalam takaran wajar. Meskipun jahe bersifat menghangatkan dan membantu melancarkan peredaran darah, mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan atau terlalu pekat dalam jangka panjang dapat memberi tekanan pada lambung dan hati. Untuk kebanyakan orang dewasa, 2 hingga 4 gram jahe segar per hari sudah cukup untuk tujuan relaksasi dan tidur nyenyak. Ketiga, ada kondisi tertentu di mana jahe sebaiknya dihindari atau digunakan dengan pengawasan dokter. Misalnya pada orang yang sedang demam tinggi atau terkena heat stroke, jahe dapat meningkatkan panas tubuh dan memperparah gejala. Begitu pula pada penderita penyakit hati kronis, tukak lambung, gangguan paru-paru berat, diabetes yang tidak terkontrol, hipertensi berat, atau infeksi kulit bernanah. Jahe bisa memicu reaksi yang tidak diinginkan. Keempat, bagi bapak dan ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat untuk jantung, penggunaan jahe secara rutin dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko perdarahan atau memengaruhi kerja obat. Dalam situasi ini, selalu konsultasikan dengan tenaga medis sebelum mencoba metode apapun yang menggunakan jahe. Terakhir, ingatlah bahwa jahe hanyalah salah satu cara bantu. Untuk benar-benar mendapatkan tidur berkualitas, perlu didukung oleh pola hidup sehat, makan bergizi, seimbang, mengatur jam tidur teratur, menghindari kopi, teh, atau alkohol di malam hari, serta menciptakan suasana kamar yang tenang dan nyaman. Dengan memperhatikan semua hal ini, bapak dan ibu dapat menggunakan jahe secara aman dan efektif, menjadikannya sahabat setia untuk mendukung tidur nyenyak dan kesehatan jangka panjang. Bapak dan ibu yang saya hormati, malam ini kita sudah membahas 3 cara sederhana namun efektif untuk membantu tidur lebih nyenyak menggunakan jahe. Metode ketiga, jahe dengan gula aren, memberikan langkah awal yang ringan untuk menghangatkan tubuh dan menenangkan pikiran. Metode kedua, merendam kaki dengan jahe dan garam laut, bekerja langsung dari luar, melemaskan otot dan melancarkan peredaran darah.
Dan metode pertama, teh jahe madu lemon, memberikan manfaat paling lengkap tidak hanya untuk tidur, tetapi juga untuk daya tahan tubuh dan kesehatan saluran pernapasan. Tidak ada kewajiban untuk langsung mencoba semua metode sekaligus. Pilihlah satu yang paling mudah dan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu saat ini. Jika belum terbiasa minum jahe, mulai dari metode yang paling ringan. Jika kaki sering dingin atau terasa berat saat malam, mulailah dari metode rendaman kaki. Dan jika ingin sekaligus melindungi tubuh dari penyakit, cobalah teh jahe madu lemon sebelum tidur. Yang paling penting adalah konsistensi. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Tidak perlu menunggu sampai gangguan tidur memburuk baru mencari solusinya. Mulailah dari malam ini, rasakan perbedaannya dan amati bagaimana tubuh merespons dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berbagi pengalaman. Setelah mencoba salah satu metode yang saya jelaskan, tuliskan di kolom komentar perubahan yang Bapak Ibu rasakan keesokan paginya. Apakah tidurnya lebih nyenyak, bangun dengan tubuh lebih segar, atau ada hal lain yang tidak terduga? Cerita Bapak Ibu bisa menjadi penyemangat dan inspirasi bagi banyak orang yang juga sedang berjuang mendapatkan tidur berkualitas. Jika Bapak Ibu punya saudara sahabat atau tetangga yang sudah lama kesulitan tidur, kirimkan video ini kepada mereka. Seringkali satu saran sederhana bisa menjadi awal perubahan besar bagi kesehatan dan kebahagiaan mereka. Dan supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi serta solusi alami yang aman untuk kesehatan lansia, silakan berlangganan saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, setiap kali saya membagikan metode baru, Bapak Ibu akan menjadi yang pertama mengetahuinya. Mari kita jaga tubuh di usia emas ini agar setiap pagi bisa bangun dengan tenaga penuh, pikiran jernih dan hati yang tenang. Kita memang tidak bisa menghentikan waktu, tetapi kita selalu bisa memilih tidur nyenyak setiap malam. Mulailah malam ini dan rasakan sendiri bedanya besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan berikutnya.